namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadir masalah itu dengan senyuman, jadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Lagi ya. Oke kawan-kawan, soal nomor 1 kita baca aja bareng-bareng ya. Di sini Maki hanya membuatkan satu soal saja dulu. Soal yang lainnya silakan kawan-kawan bervariasi aja, karena Maki akan berbagi materi tentang Syarikat Dagang Islam ini, atau yang sekarang kita kenal dengan Syarikat Islam. Number 1 nih, Organisasi Syarikat Dagang Islam atau SDI gitu ya. Pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai inlanders. Berikut adalah tokoh perintis organisasi SDI yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1965, yaitu bla 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 gitu kan ya. A. Haji Samanhudi. B. Hos Cokro Aminoto. C. Sutomo. D. Supomo. E. Abikusno Cokro Sujoso gitu ya. Oke kawan-kawan, kalau nanti kawan-kawan berhadapan dengan soal seperti ini, maka tugas kawan-kawan cara cepatnya adalah pertama baca dulu sebentar sedikit, kalau panjang segini langsung aja kawan-kawan loncat ke akhir kalimat. Nah, gini. Ternyata pertanyaannya ada di sini intinya kawan-kawan ya. Berikut adalah tokoh perintis organisasi SDI yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1965. Oh, ternyata inti pertanyaannya adalah yang ini gitu ya. Mudah-mudahan saja nanti soalnya seperti ini gitu ya, kita berharapnya seperti itu. Namun ya gak ada salahnya kalau kita berlatihan ya, karena work hard, try hard gitu ya. Karena berlatih itu harus keras, kawan-kawan ya, harus maksimal agar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Dan jangan lupa untuk berdoa. Ternyata soalnya ada di sini intinya ya kawan-kawan. Kita ditanyakan untuk menyebutkan siapa tokoh perintis organisasi SDI atau Syarikat Dagang Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1965. Gitu kawan-kawan. Berarti untuk menjawab soal ini kawan-kawan harus tahu sejarah SDI, Syarikat Dagang Islam. Oke, jadi pertemuan kita kali ini adalah akan membahas tentang sejarah lahirnya SDI, yaitu Syarikat Dagang Islam gitu kan ya. Oke, pertama kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa SDI ya yang sekarang kita kenal sejarah Islam, SI singkat dari SI. Jadi dia asalnya bernama SDI nih, yaitu suatu organisasi yang didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905. 1905 gitu. Siapa pendirinya? Dia adalah Haji Samanhudi. Ya, pendirinya itu ya. Adapun tujuan dari didirikannya sarjana ya. Syarikat Dagang Islam ini tujuan yang pertamanya didirikannya Syarikat Dagang Islam ini adalah untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim. Untuk menghimpun berarti makin singkat jadi tulis aja nggak apa-apa ya. Menghimpun siapa? Pedagang pribumi Muslim. Khususnya saat itu adalah pedagang batik ya, agar dapat bersaing dengan pedagang besar-besar Tionghoa, agar bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa. Nah, gitu kan ya, Tionghoa. Itu awal mulanya. Kemudian tahun 1112 SDI Syarikat Dagang Islam itu diganti namanya menjadi SI ya, Syarikat Islam. Jadi harus kawan-kawan ketahui ya, kalau ditanyakan tokoh Syarikat Dagang Islam berarti Haji Samanhudi. Kalau tokoh Syarikat Islam itu adalah Hos Cokro Aminoto. Nah, yang kita kenal Hos Cokro Aminoto. Nah, dia ya. Awalnya dia menegaskan bahwa tujuan dari didirikannya SI itu adalah untuk hanya ekonomi saja ya.
hanya ekonomi. Jadi host Cokro Aminoto menegaskan bahwa SDI ya diganti jadi SI itu tidak hanya berkutat dalam ekonomi saja, tapi juga politik katanya ya. Jadi selain ekonomi, dia juga bergerak dalam bidang politik. Nah, kalau dilihat dari berdasarkan anggaran dasarnya saat itu yang menjadi tujuan Sarekat Islam diantaranya nih, kalau kawan mau tahu tujuannya satu saat itu adalah mengembangkan jiwa dagang karena bergerak di bidang ekonomi ya, mengembangkan jiwa dagang, oke, gitu ya, jiwa dagang. Number 2 itu adalah membantu anggota-anggota yang membantu anggota-anggota yang mengalami mengalami apa? Kesulitan dalam bidang usaha. Kesulitan dalam bidang usaha. Itu nomor 2. Nomor 3-nya yang menjadi tujuan dari didirikannya SI itu adalah memajukan pengajaran, oke, gitu ya, kayak lagi ya. Dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Nah, naiknya derajat rakyat gitu aja lah, nggak usah ditulis ya. Oke, naiknya derajat rakyat. Nomor 4 itu adalah memperbaiki pendapat-pendapat. Nah, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Nah, saat itu gitu. And then yang kelima itu adalah hidup menurut perintah agama. Itu tujuan didirikannya SI pertama kali gitu ya, hidup menurut perintah agama. Oke ya. Jadi Sarekat Dagang Islam yang didirikan tanggal 16 Oktober 1405 oleh Haji Samanhudi yang awalnya bertujuan hanya untuk bergerak di bidang ekonomi saja. Kemudian tahun 1912 SDI diganti jadi SI oleh host Cokro Aminoto yang asalnya bergerak di bidang ekonomi jadi bergerak di bidang politik dengan tujuannya adalah mengembangkan jiwa dagang nomor 1. Yang kedua, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang nomor 4, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Yang kelima, hidup menurut perintah agama. Itu dia kawan-kawan. Kemudian Januari tahun 1913 Sarekat Islam melakukan kongres di Surabaya. Kongres di Surabaya. Nah, saat itu Cokro Aminoto, nah kalau boleh tulis ya, Cokro Aminoto menegaskan bahwa SI katanya Sarekat Islam bukan organisasi politik awalnya ya, bukan organisasi politik, melainkan hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan. Katanya kawan-kawan ya. Kemudian kongres kedua, ini kongres pertama ya, kongres kedua itu dilaksanakan di Surakarta kawan-kawan, di Surakarta. Nah, pada saat kongres ini menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa katanya ya. SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Artinya saat itu SI menolak adanya pegawai pemerintah untuk menjadi anggota. Nah, itu kongres 2. Kemudian kongres 3 itu dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 1916. Di mana? Di Bandung nih saat itu ya. Di Bandung. Saat itu dilontarkannya pernyataan bahwa udah masuk politik katanya ya. Jadi SI sudah bergerak di bidang politik. Kemudian SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Nah, sudah masuk ke ini nih, ke politik tahun ini ya. Kemudian yang keempat nih, tahun 1974 SI mengadakan kongres keempat, kongres
keempat. Nah, di mana? Di Jakarta saat itu ya. Kemudian di sini ditegaskan bahwa SI ingin berarti ya, ingin memperoleh, want to get, nah mendapatkan ya, oke, biar nggak capek nulis, ingin memperoleh kemerdekaan sendiri katanya ya, want to get kemerdekaan sendiri, hingga dalam kongres ini SI mendesak pemerintah agar membentuk DPR. Nah, SI dalam kongres ini SI mendesak pemerintah untuk membentuk berarti make siapa apa DPR ya, DPR gitu ya, DPR kawan-kawan ya. Saat itu yaitu bahasa makinya ini mahagil ya, bahasa Pox, nah, disebut Poxrad saat itu ya, saat itu dikenal dengan Poxrad, DPR itu. Kemudian SI mencalonkan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya. Jadi saat itu dicalonkanlah Hos Cokro Aminoto gitu sama siapa, Abdul Muiz sebagai calon. Oke, sebagai calonnya gitu kawan-kawan. Namun ternyata SI Serikat Islam itu pecah. SI pecah menjadi dua saat itu, yaitu ada golongan SI putih ya, SI Serikat Islam Putih maksudnya, dan si merah. Si putih yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto saat itu di Cokro Aminoto, dan si merah yang dipimpin oleh Semaun. Kenapa bisa pecah begini? Karena masuknya itu saat itu ada paham yang disebut dengan sosial komunisme kalau nggak salah itu ya. Jadi dia penyebabnya kalau mau tahu kawan-kawan, nih saat itu masuknya paham sosialisme revolusioner. Nah, saat itu masuknya paham sosialisme revolusioner yang diperkenalkan oleh si HJFM Sniret, kalau nggak salah itu Sniviet, dan siapa itu les, pokoknya HJDM Sniret gitu. Nah, yaitu yang pendiri organisasi ISDV. Apa ISDV? Itu adalah Indisocial Democratic Framing. Nah, itu dia. Itu jadi si SI pecah menjadi dua, ada si SI putih, ada SI merah. SI putih dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, SI merah oleh Semaun saat itu. Kenapa bisa pecahkan? Adanya paham sosialisme revolusioner gitu kawan-kawan. Oke, itu ini mana lagi ya? Oke, di sini lagi tulis. Oke. Kemudian, nah itu dia. Kemudian tahun 1929 Partai Sarekat Islam menyatakan bahwa tujuan perjuangannya adalah mencapai kemerdekaan nasional. Maka PSI saat itu berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, pakai Indonesia, jadi sudah nasional nih. Sehingga PSI ini pecah lagi menjadi Partai Islam Indonesia, Islam Indonesia. Kemudian dia berpecah jadi PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Kartosuwiryo ini dipimpin oleh Sukiman, ini mah ya. Sukiman. Kalau ini PSII Kartosuwiryo. Kemudian ada PSII Abi Kusno.
Beliau ini adalah saudaranya, kalau adik kandungnya dari Cokro Aminoto kalau nggak salah ini ya, saudaranya pokoknya ya, Abi Kusno itu, dan merupakan anggota dari panitia 9 juga gitu kan ya. Hayam Abi Suka Salimwa, jangan sampai lupa ada pasnya ya. Hayam Abi Kusno masuk itu, dan dia juga merupakan ini, Abi Kusno perlu kita ketahui bahwa kawan-kawan, Abi Kusno itu adalah penggagas Sumpah Presiden. Dia ini berperan penting dalam proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu, yaitu sebagai penggagas Sumpah Presiden. Dan PSII sendiri ya, PSII itu sendiri itu terkait dengan sejarah Islam. Nah, kalau kawan-kawan mau tahu nih faktor-faktor yang mempermudah tadi, yang SI itu pecah ya, SI itu pecah jadi dua. SI itu sejak Syarikat Islam pecah jadi dua, yaitu SI putih yang diketuai oleh Cokro Aminoto dan SI merah yang diketuai oleh siapa tadi? Nah, ini Cokro Aminoto, Cokro Aminoto. Kalau ini SI merah oleh siapa? Oleh Semaun. Nah, Semaun gitu. Kenapa? Karena tadi masuknya paham sosialisme revolusioner ya. Adapun ya faktor-faktor kenapa mudahnya infiltrasi penyusupan gitu ya ISDV ke dalam tubuh SI itu adalah satu, Sentra Syarikat Islam CSI sebagai badan koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang lemah. Ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri saat itu kawan-kawan. Pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya. Dalam hal ini Semaun adalah ketua SI Semarang. Tuh, Semaun itu asalnya SI Semarang. Nah, jadi dia berpengaruh gitu ya, dan berpengaruh kuat untuk menentukan nasib cabangnya. Kemudian peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multipartai, mengingat pada mulanya organisasi seperti Budi Utomo dan SI merupakan organisasi non politik. Semaun juga memimpin ISDV, PKI, dan berhasil meningkatkan anggotanya dari 1.700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang pada tahun 1917 di sela-sela kesibukannya sebagai ketua SI Semarang katanya. Terus akibat dari Perang Dunia I juga, yaitu hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi khas pemerintah kolonial, mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDV gitu kawan-kawan ya. Akibat kemiskinan juga yang semakin diderita rakyat semenjak politik pintu terbuka sistem liberal dilaksanakan perintah kolonialisme sejak 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi mudahnya infiltrasi SDP ke dalam tubuh SI itu kawan-kawan ya. Jadi kalau kita jawab soal yang tadi nomor 1 itu, berarti ya siapa tokohnya? Nah, tokoh jadi perintis organisasi SDI itu adalah, kalau SDI yang ditanyakan berarti itu Haji Samanhudi. Tapi kalau Syarikat Islam dia adalah Cokro Aminoto. Nah, kalau Sutomo itu bukannya melainkan pendiri Budi Utomo. Insya Allah akan dibahas oleh aku ya. Insya Allah akan dibahas oleh Mang Ariel gitu, Mang Akil gitu ya, pada pertemuan selanjutnya. Kalau Supomo ini perancang undang-undang. Kalau Abi Kusno tadi sudah katakan dia adalah anggota dari panitia 9 dan juga saudaranya dari host Cokro Aminoto, dan beliau adalah penggagas Sumpah Pemuda saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begitu kan understand? Minap-minap, ini sedih mantap.